sukses. Setelah kalian belajar tentang analisis transaksi, sekarang kita akan bersama-sama belajar melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Sobat ekonomi sukses, membuat jurnal umum itu harus dilalui dengan tahapan untuk mengetahui bukti transaksi, analisis transaksinya, dan kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum. Baiklah, kita akan mengulas kembali tentang analisis transaksi yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Contoh, di tanggal 1 Juli 2020, Ahmad menginvestasikan uang tunai 50 juta dan peralatan 10 juta untuk memulai usaha. Analisis transaksinya adalah kas bertambah di sebelah debit 50 juta, peralatan bertambah di debit sebesar 10 juta, dan modal bertambah di kredit sebesar 60 juta. Tanggal 3, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 2 juta secara tunai. Jadi analisisnya adalah perlengkapan bertambah di debit 2 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Kemudian analisis tadi akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum diawali dengan membuat KOP yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan atau judul jurnal, dan periode pembuatan, yaitu dilakukan di akhir bulan. Kemudian di sudut kanan atas dituliskan halaman jurnal, halaman sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan transaksi dan soal. Kolom tanggal diisikan mulai dari tahun dulu, bulan, kemudian tanggal transaksi. Kemudian ada kolom uraian yang diisi dengan nama-nama akun yang muncul dalam analisis transaksi. Dan kolom ref ini nanti akan diisi dengan data tentang sumber. Akan dipindahkan kemana. Kemudian sisi debit diisi angka-angka sesuai analisis yang didebit. Dan sisi kredit diisi angka-angka sesuai analisis yang di kredit. Tata cara penulisannya untuk uraian atau untuk nama akun yang muncul, akun yang ada di sebelah debit dituliskan rata kiri pada kolom uraian, yaitu kas dan peralatan. Dengan angka debit 50 juta dan peralatan debit 10 juta. Kemudian analisis modal di sebelah kredit, tata cara tulisnya adalah ditulis menjorok seperti alenia sebanyak 3-5 huruf dari tepi kiri. Ini akun modal, dan angkanya dimasukkan di sebelah kredit 60 juta. Demikian juga di tanggal 3 yang debit perlengkapan dituliskan rata kiri, kemudian kas di sebelah kredit dituliskan menjorok dengan angka masing-masing 2 juta rupiah. Contoh transaksi berikutnya di tanggal 5, perusahaan menyelesaikan pekerjaan jasa bengkel 8 juta yang sudah diterima pembayarannya 50%. Sehingga analisisnya di tanggal 5 kasnya bertambah di debit 4 juta, piutang bertambah di debit 4 juta, dan pendapatan bertambah di kredit 8 juta. Di tanggal 8 perusahaan menerima pinjaman dari BPR sebesar 15 juta. Sehingga analisis transaksinya kas bertambah di debit 15 juta dan utang bertambah di kredit sebesar 15 juta. Dari hasil analisis transaksi tadi akan kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Tata cara penulisannya masih sama untuk tanggal, kemudian penulisan akun-akun yang di debit itu di rata kiri, dan yang di kredit itu ditulis menjorok 3-5 huruf dari tepi kiri. Kemudian angka dimasukkan sesuai analisisnya. Kas di debit 4 juta, piutang di debit 4 juta, pendapatan di kredit 8 juta. Di tanggal 8 kas 15 juta di debit dan utang di kredit 15 juta. Dari contoh-contoh tadi akan kita jadikan satu dalam form jurnal umum menjadi seperti ini hasilnya. Jadi sobat ekonomi sukses, untuk penulisan jurnal umum itu kolom uraian diisi nama-nama akun yang muncul dalam analisis, didahului dulu dengan penulisan akun-akun yang berada di sebelah debit, baru di sebelah kredit. Jadi setiap transaksinya itu penulisannya selalu diawali dari akun yang muncul di sebelah debit dulu, baru di kredit. Ya, semuanya diawali dari debit,
baru kemudian kredit. Kemudian kolom ref ini akan diisi kode akun nanti setelah catatan-catatan yang ada di jurnal umum ini sudah dipindahkan ke buku besar. Jadi kolom ini akan diisikan setelah data dipindahkan ke buku besar yang akan diisi dengan kode akun. Dan jumlah angka yang di sebelah debit selalu sama dengan jumlah angka yang berada di sebelah kredit. Bagaimana Sobat Ekonomi Sukses belajar ekonomi dan akuntansi menjadi lebih mudah? Oke, bye-bye, see you.